Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan menebak-nebak karakter orang yang bernama Akhila. Ya, buat kalian namanya Akhila, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa dibagikan kepada keluarga, sanak famili, dan yang lainnya. Jangan lupa juga follow Darussalam Channel. Oke, tanpa basa-basi kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Akhila dalam bahasa Islami itu mempunyai arti yang berakal dan juga pandai guys. Nah, buat kalian namanya Akhila, kalian itu harus pandai dan berakal. Jadi jangan sampai kalian itu berbuat yang macam-macam sampai dikira orang itu wah ini nggak waras nih. Nah, jangan sampai, karena mempunyai makna yang arti yang sangat bagus, berakal dan juga pandai. Jadi kalian harus menjaga itu guys. Dan juga Akhila dalam bahasa Arab artinya itu bijaksana, juga bisa juga berarti maknanya itu pandai juga. Dalam bahasa Arab itu bisa bermakna cerdas. Lalu Akhila dalam bahasa Islami ya berakal cerdas lah. Ini aku kutip dari namamia.com ya. Dan sifat dan karakter nama Akhila ini guys ya, orang yang namanya Akhila ini tergolong orang yang sangat percaya diri. Ya pokoknya tebakan Mimin, yang namanya Akhila ini dia itu orangnya suka tebar pesona. Namun tebar pesonanya si Akhila ini tanpa dia sadari. Namun teman-temannya itu ngerasa bahwasanya ini Akhila ini tebar pesona gitu. Tapi nggak heran sih tebar pesona. Cuman kan yang Akhila ini dia tebar pesona itu tuh nggak sadar ya. Kalau tebakan Mimin ya namanya Akhila ini dia putih, bening, ya good looking lah, cantik lah biasanya namanya Akhila ini. Terus dia itu pinter yang namanya dandan guys, tebakan Mimin. Dia paling tahu untuk masalah jerawat itu nyembuhinnya kayak gimana, dia paling tahu. Kalau tebakan gue yang namanya Akhila ini ya di kamarnya itu pasti banyak banget skincare-nya. Dan yang namanya Akhila ini dia itu kalau dalam urusan kepercayaan diri, dia adalah orang yang nomor satu guys. Pokoknya ibaratnya ditanya bisa atau nggak bisa, dia itu jawabannya pasti bisa. Pokoknya nggak tahu dia bisa atau enggak, pokoknya jalani aja dulu gitu loh. Akhirnya itu gitu orangnya. Bisa nggak bisa dia jawabnya bisa. Pokoknya maju aja dulu, urusan kedepannya itu belakangan, pasti ada aja jalannya. Nah, di pola pikirnya itu seperti itu, maju. Tapi bagus sih orang yang seperti itu. Jadi dia tuh mempunyai pengalaman yang lebih daripada nunggu-nunggu kan. Nunggu-nunggu nggak jadi gitu. Ya terus yang namanya Akhila ini ya dia itu cenderung memimpin. Ya tanpa dia sadari, tebakan gue yang namanya Akhila ini adalah orang yang anak pertama kalau nggak anak kedua. Nah, bener nggak Akhila? Nah, dia ini cenderung memimpin. Kenapa ya? Karena dia itu tanpa disadari memimpin. Ya sebagai karakter anak pertama itu ya dia itu cenderung memimpin. Terus gak suka yang namanya itu ditegasin. Terkadang kalau ditegasin sama orang tuanya atau orang-orang terdekatnya, si Akhila ini tersinggung guys. Jadi dia itu tipe orang yang pelopor lah. Ibaratnya dalam suatu liburan, Akhila ini adalah orang yang mengadakan acara. Maksudnya kayak gini guys. Kita bukber yuk. Kita liburan ke pantai yuk. Nah, dia adalah orang yang mengadakan acara guys. Orang-orang yang seperti itu tipenya. Jadi dia itu yang membangun suasana, yang bisa menciptakan suasana yang tadinya biasa menjadi luar biasa kalau ada Akhila ini guys. Dan tebakan Mimin ya, yang namanya Akhila ini dia itu hiperaktif, nggak bisa diam dan selalu ada mempunyai pembahasan yang bisa dibahas. Dia itu bisa membuat suasana yang tadinya biasa menjadi luar biasa, membuat segala sesuatu yang simple menjadi rumit, membuat pembicaraan yang tadinya terlihat membosankan, tapi kalau si Akhila yang membawakan itu terlihat menjadi menyenangkan dan juga tidak membosankan. Akhila ini orangnya itu mempunyai candaan yang tidak boring. Terus dia itu terkadang ya, saking gokilnya dia nih ya, teman-temannya itu ya suka atas kehadiran dia. Pokoknya kalau dalam tongkrongan, Akhila ini adalah orang yang dibahas. Maksudnya dibahas kayak gini, dia ini kan unik gitu kan. Jadi teman-teman itu suka aja bahas dia. Dan si Akhila ini adalah orang yang tipe nggak baperan lah. Dia itu nggak baperan. Terus orangnya itu mudah bergaul,
bisa menyesuaikan kepada siapa lawan bicaranya. Contohnya misalnya dia itu ngomong sama orang tua nih, dia tahu pembahasan topik yang cocok untuk dibahas orang tua itu tahu dia. Misalnya politik, membahas kebudayaan, keagamaan. Terus kalau dia ngomong sama om-om, tante-tante, masalah shopping, masalah baju, masalah branded, masalah parfum. Terus kalau dia ngomong sama anak remaja, ya masalah hangout, masalah style kayak gitulah, jam-jam yang keren kayak gimana. Ya seperti itulah pokoknya. Ya, dan dia ini tipe orang yang pinter ngakalin guys. Maksudnya gini ya, Akila ini bisa, kalau tebakan gue dia mempunyai bakat bisnis juga sih. Bisnis yang dimana dia itu kalau Akila yang terjun di dalamnya, megang tuh barang, pasti laku. Karena dia itu kreatif orangnya. Dia bisa membuat tampilan barang yang tadinya biasa tidak mempunyai nilai jual. Tapi kalau Akila yang mengemas, membranding, menjual, bakalan laku tuh barang. Karena dia tahu pasarannya, misalnya kaos bisa dipasarkan di mana aja, di Shopee, di Marketplace, Facebook, di macam-macam. Dia tahu pemasaran, dia pintar masalah marketing dan juga sosial media. Hampir 24 jam ya. 24 jam tuh. Setengahnya itu dia habiskan untuk sosial media, paling nggak bisa lama-lama jauh dari HP. Dia itu sering nge-scroll TikTok, liatin status, ya kayak gitulah. Dan dia ini standby loh untuk masalah kayak nungguin pasangannya. Yang tebakan dia bener nggak? Dia standby untuk masalah. Tapi standby-nya dia itu ya pura-pura sibuk. Jadi kalau balas pesan pasangannya itu ya dikasih halat 2 menit kayak gitu loh. Ngaku deh, yang namanya Akila, bener nggak? Dan yang namanya Akila ini ya dia itu berwibawa guys, berwibawa. Walaupun cewek itu punya wibawa juga guys. Ya dia ini mempunyai wibawa di mana ajakan si Akila ini sulit untuk ditolak. Jadi teman-temannya, kalau Akila ngajakin teman-temannya, kita jalan ke sini yuk. Tapi dia mempunyai ciri khas rayuannya itu loh yang bikin temannya itu sulit untuk nolak. Pokoknya apa kata Akila itu entah kenapa teman-temannya tuh iyain aja, kayak nurut aja. Ya pelopor lah, kan gue bilang tadi dia itu punya sifat pemimpin tanpa dia sadari. Dia juga menyukai petualangan loh yang namanya Akila ini. Dia itu suka jalan-jalan, traveling, terus jajan, sering ke Indomaret, walaupun sendirian, suka borong-borong makanan-makanan yang gak jelas. Terkadang duitnya itu habis gak jelas. Habis gajian, habis dikasih orang tuanya, habis, bingung dia. Gue beli apa aja sih kok cepet banget habis, terkadang kayak gitu. Dan dia ini tertarik dengan kehidupan guys, tipe orang yang sangat bersyukur dan selalu mengutamakan yang namanya keluarga. Namun dia ini ya, tebakan gue yang namanya Akila itu kalau tidur ngorok, ngiler, terus kalau tidur tuh tangannya kayak gini. Atau kayak gini bisa juga. Ya pokoknya macam-macam lah. Tebakan gue benar bisa salah, jadi gak usah baper ya, kita cuma have fun aja ya guys ya. Terus dia itu pintar masak sih, tapi nggak bisa masak yang berat-berat kayak opor. Ya dia bisa masak mie goreng, mie kuah, terus masak air, ya masak nasi goreng lah, bisa lah, pasti bisa. Terus dia itu mandiri guys, yang namanya Akila ini mempunyai sifat mandiri, tidak terlalu bergantung kepada orang lain, tapi dia ini ceroboh guys. Jadi buat teman-teman Akila, jagain Akila ya, terkadang soalnya dia ini ceroboh. Jadi kalau yang namanya Akila ini harus mempunyai teman yang sejati guys, yang bisa jaga dia. Dan menurut studi numerologi ya, namanya Akila ini mempunyai kepribadian mengutamakan prinsip, keteraturan, pelayanan, sulit menerima batasan, dan juga perkembangan yang mampan. Oke, sampai sini dulu nebak-nebak sifat dan karakter nama Akila. Buat kalian namanya Akila yang udah dibahas di video ini, jangan lupa komen ya, perasaan kalian saat nonton video ini gimana. Tulis di kolom komentar, apakah banyak benarnya atau banyak yang salah. Kalau banyak yang benar, semoga yang baik-baik jadi doa ya. Kalau ada yang tidak sesuai, itu adalah hal yang wajar, karena kita have fun aja main tebak-tebakan. Dan jangan lupa bagiin kepada keluarga, sanak family, dan yang lain-lainnya, supaya teman-teman kalian, keluarga kalian itu bisa merasakan, oh sifat Akila itu seperti ini, kayak gitu.
Kalau banyak benernya komen ya, kalau banyak yang tidak sesuai ya itu hal yang wajar. Kalian bisa unlike atau ya terserah lah. Sampai jumpa di konten berikutnya dan silakan mampir di deskripsi, di situ ada nama-nama yang udah aku bahas. Tinggal klik linknya akan masuk ke dalam video dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Gue cabut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas dan menebak-nebak sifat dan karakter nama Fajar. Buat kalian yang namanya Fajar, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada keluarga, sanak famili dan teman-teman yang lainnya. Jangan lupa follow Darussalam Channel. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Fajar dalam bahasa Indonesia itu mempunyai arti cahaya putih, lahir pada waktu fajar. Dan fajar dalam bahasa Indonesia yang lainnya itu punya makna arti pagi hari. Dan fajar dalam bahasa Arab artinya cahaya putih, bisa juga lahir pada waktu fajar. Dan juga dalam bahasa Indonesia fajar itu mempunyai makna arti matahari yang terbit. Terus dalam bahasa Jawa fajar itu memiliki arti dan makna lahir di waktu fajar. Ini aku sumbernya dari namamia.com. Oke, langsung kita masuk ke dalam proses nebak-nebak sifat dan karakter nama Fajar. Ya, orang yang namanya Fajar nih ya, tebakan Mimin adalah orang yang cermat dan juga teliti. Pokoknya namanya Fajar ini ya, dia itu orang yang dimana kalau ngelihat sesuatu itu harus sesuai dengan keinginan dia. Dia itu tipe orang yang perfeksionis sih. Dia nggak bisa ngelihat sesuatu yang sedikit berbeda gitu. Pokoknya kalau ngelihat sesuatu barang, tata letaknya nggak serak sama dia itu gregetan. Terus lihat sifat orang tapi ngeselin gitu ya. Tapi aduh gimana sih ini kok kayak ngeselin banget ini cara ngomongnya dia, perilakunya dia. Dia tuh tipe orang yang gedek sama hal-hal seperti itu. Cuman si Fajar ini dia nggak ngungkapin perkataan keselnya itu kepada orang yang dia lihat atau orang yang dia keselin, tapi membatin dalam hati doang. Dan juga pokoknya segala sesuatu tuh harus menurut dia. Kayak perfeksionis banget gitu loh. Masalah baju kadang yang simple-simple sampai dijadikan masalah, problem sama dia. Pokoknya ganggu banget kalau sesuatu yang gak sesuai dengan apa menurut dia. Apa yang dia suka itu ganggu banget. Terus dia ini adalah orang yang sangat jago dalam membuat rencana guys. Ya tipe orang yang mengadakan rencana dan sangat jago dalam membuat rencana. Pokoknya kalau misalnya ada hal-hal yang berbaur seperti liburan, traveling, kegiatan acara, bukber, itu yang ngadain dan memproklamasikan, yang ngajak adalah Fajar biasanya. Soalnya dia itu mempunyai sifat di mana jiwa wibawanya itu kuat. Dia itu punya wibawa yang kuat yang dimana siapapun yang kena ajakannya itu sulit untuk nolak guys. Pokoknya kalau siapapun yang kena ajakan si Fajar itu sulit untuk nolak. Kayak nggak enak gitu loh mau nolak ajakan si Fajar itu, kayak aduh daripada tersinggung iyain aja deh kayak gitu. Orang auto kayak gitu kalau ketemu si Fajar. Dan si Fajar ini adalah orang yang sangat menyukai yang namanya nonton bola, main games, terus dia suka berenang, dia suka main catur, suka ngopi. Kalau ngopi, main, itu pulangnya ya, tebakan gue ya, di atas jam 10. Bahkan sering banget sampai jam 2, jam 3 pulangnya. Dan dia ini emang kayak udah dipercaya sama orang tuanya gitu loh untuk main bebas di luar sana. Karena gue nggak tahu ya gimana caranya si Fajar ini ngeyakinin orang tuanya agar nggak ditanyain atau nggak terlalu dikekang. Cuman yang namanya Fajar ini dia tidak terlalu dikekang sama orang tuanya. Bener nggak Fajar? Bener nggak? Kayak orang tua lo tuh percaya aja lo di mana, lo ngapain, kayak percaya aja lo bakal nggak macem-macem gitu loh. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi tebakan gue seperti itu sih. Kadang ada loh
anak-anak yang kayak udah yakin gitu orang tuanya sama dia, sehingga tidak terlalu dikekang sama orang tuanya. Dan tebakan gue yang namanya Fajar ini ya tipe orang yang menyukai keramaian. Dia bisa beradaptasi terhadap lingkungan dan mudah banget berteman. Kalau ngomong itu ceplas-ceplos, ya toksik lah. Toksiknya tapi nggak menyebabkan permusuhan, malah menyebabkan keasikan yang luar biasa. Karena siapapun yang kena toksiknya Fajar itu ya, itu kayak cara kita mengakrabkan sebuah pertemanan gitu. Kayak misalnya, nih, bukannya malah menjauh teman yang baru dia kenal, malah kayak jadi lebih akrab gitu. Gue nggak tahu kenapa. Cuman Fajar seperti itu sih. Dan yang namanya Fajar ini ya, tebakan gue adalah tipe orang yang banyak dideketin wanita. Dari namanya aja Fajar ya kan. Ya bisa bayangkan, bisa kita tebak-tebak yang namanya Fajar ini adalah orang yang memperhatikan penampilannya, terus badannya tinggi, ya 170, 168 gitulah tingginya. Dan dia ini ya orangnya tuh tidak terlalu yang namanya nuntut terhadap pasangan. Kayak gimana ya? Pokoknya dia itu kalau sama pasangan itu tidak terlalu nuntut banyak, asal disayangin aja. Yang namanya Fajar ini dia bakalan memberikan segala apapun yang dia bisa lakukan. Pokoknya kalau cewek-cewek nih dapat cowok yang namanya Fajar, itu lu kasih perhatian, kasih sayang, itu Fajar bakalan tanpa dikode-kode ntar bawa martabak, bawa cemilan, beliin lo baju, beliin lo jam, beliin lo tas, ya kayak gitulah orangnya. Tebakan gue ya bisa benar bisa salah, just have fun. Karena kita main tebak-tebakan bro, kita bisa benar bisa salah, just have fun ya kan. Oke, selanjutnya yang namanya Fajar ini adalah orang yang peduli terhadap lingkungan dan orang-orang yang berada di sekitarnya guys. Jadi yang tanyain aja, pokoknya namanya Fajar nih gue tebak ya temennya banyak. Karena dia itu bisa menyesuaikan kepada siapa lawan bicaranya bro. Dia bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya, kita mau bahas topik apa. Kalau sama anak wibu anim, dia tahu pembahasannya apa yang asik untuk dibahas. Bahas One Piece, bahas Naruto, ya seperti itulah. Terus ketemu anak-anak agamis, dia bahasnya apa? Bahas-bahas surah, bahas-bahas tentang Dajjal, bahas-bahas tentang akhir zaman. Nah seperti itu. Pokoknya dia bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya guys. Kalau ketemu sama om-om, pembahasannya dia tahu ya. Om-om ini pembahasannya bisnis, cara ngatasin produk biar laris, cara memasarkan di marketplace, ya seperti itu. Kalau orang tua pembahasannya masalah akhlak, masalah akidah, cara masak, seperti itu. Atau diajakin main catur. Pokoknya dia bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya guys, yang namanya Fajar ini. Terus orangnya itu adalah seorang yang optimis. Pokoknya segala sesuatu dia itu kayak coba aja dulu, hasilnya belakangan. Karena kita nggak tahu kalau sebelum dicoba. Nah, Fajar tuh tipe orang yang pemikirannya seperti itu, dan tipe orang yang dimana menyukai yang namanya sebab akibat. Ya, makanya dia tuh selalu memperhatikan cara penampilan dia. Dia selalu memperhatikan lawan bicaranya. Karena dia tuh nggak suka ngurusin kehidupan orang guys. Dia menyukai sebab akibat. Kalau kita ngurusin kehidupan orang ya, akibatnya tuh dampaknya buruk juga. Malah kita yang kena digibah, ntar rezeki kita malah kayak berkurang, malah kita yang transfer pahala, ya kan? Ya nggak sih? Ya, Fajar nggak suka yang hal seperti itu sih menurut gue. Dan yang namanya Fajar ini menyukai selera humor yang tinggi, yang dimana dia itu kalau ngelucu, humornya itu nggak garing. Dia itu bisa menyesuaikan lawan bicaranya, terus asik banget kalau ngomong, nggak bosenin. Terus tapingnya asik. Dia orangnya asik lah yang namanya Fajar nih. Cuman yang namanya Fajar nih, tebakan gue dia itu ceroboh. Kalau balas chat lama. Terus dia itu terlihat seperti sombong. Iya, kalau jalan terlihat sombong kalau orang ngeliat dia, karena mukanya rada-rada kayak gimana gitu ya kalau jalan.
Tapi kalau kalian kenalan sama si Fajar, itu keluar sifat aslinya, kocak abis, gokil, dan asik lah pokoknya. Oke. Nah, menurut studi numerologi, ini gue kutip dari namamia.com, nama Fajar ini ya guys ya, dia itu punya kepribadian peduli terhadap sesama, orangnya dermawan, biasanya suka bayarin kopi, terus ngasih hadiah teman-temannya, paling sering yang namanya ngingetin ulang tahun temennya, terus tidak mementingkan diri sendiri. Pokoknya dia ini sosial, bukan antisosial, bukan apatis, dia sosial. Dia pokoknya orang-orang yang berada di sekitarnya itu senang atas keberadaan si Fajar ini. Terus patuh terhadap kewajiban, ekspresif dan kreatif. Oke teman-teman sekalian, terima kasih untuk kalian udah nonton ini, dan gue yakin namanya yang nonton ini kebanyakan adalah yang namanya Fajar. Jadi yang namanya Fajar jangan lupa untuk berkomentar bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini. Apakah banyak benernya atau banyak salahnya? Dan gue ingetin sekali lagi, kalau ada banyak benernya, semoga tebakan-tebakan yang baik, kata-kata yang baik, semoga menjadi doa agar si Fajar ini kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi, semangat, optimis, dan lain-lain. Kalau ada hal yang tidak sesuai, itu adalah hal yang wajar, karena kita main tebak-tebakan, bisa benar, bisa salah. Jangan lupa drop komen di bawah, dan kita akan bahas nama apa lagi, dan jangan lupa cek di deskripsi karena di sana udah aku rangkumin nama-nama yang udah aku bahas, tinggal klik linknya masuk ke dalam pembahasan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Fajar yang ada di seluruh dunia ini. Thank you, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas dan menebak-nebak sifat dan karakter nama Fikri. Buat kalian yang namanya Fikri, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, dan teman-teman kerabat yang lainnya. Jangan lupa follow Darussalam Channel. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya guys. Fikri dalam bahasa Arab artinya pemikiran. Fikri dalam bahasa Islami artinya pemikiran. Ini sumbernya menurut namamia.com guys. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan menebak-nebak sifat dan karakter nama Fikri. Fikri ini ya, tebakan Mimin, adalah orang yang cermat, dan dia itu sangat jago dalam membuat rencana guys. Saking cermatnya dia itu ya, pokoknya dia itu sangat jago dalam urusan menghitung uang, menghitung segala keahlian, atau mengecek koreksi nilai-nilai temennya. Kayak ibaratnya saat ujian tuh kan biasanya tuker-tuker tuh kan, tugas-tugasnya ditukar. Nah, dia tuh paling cermat yang namanya mengkoreksi. Dia tipe orang perfeksionis guys. Segala sesuatu itu pokoknya harus seperti apa yang dia lihat, apa yang dia inginkan. Yang namanya Fikri ini guys ya, dia itu sangat jago dalam yang namanya menggunakan segala peluang. Dia bisa menciptakan atau memanfaatkan segala peluang yang ada guys. Dia itu tipe orang yang kerjanya tuh bukan kerja keras, tapi dia itu lebih memilih yang namanya kerja cerdas. Dia itu ya, yang namanya Fikri ini sangat jago dalam membuat rencana. Maksudnya seperti ini guys. Rencana, dia itu adalah tipe orang yang dimana pada saat mengadakan liburan, dia adalah orang yang pertama kali mempelopori hal itu. Pokoknya semisal kita bukber tanggal ini ya, kita bukber tanggal sekian ya, kita liburan ke pantai yuk tanggal segini. Pokoknya dia tipe orang yang mengadakan hal-hal seperti itu guys. Dan entah kenapa siapapun yang kena ajakannya itu sulit sekali untuk menolak, karena memang yang namanya Fikri ini punya wibawa dan tipe pembicara yang dimana siapapun yang kena ajakan itu sulit nolak. Terus yang namanya Fikri ini ya guys ya, kalau gue tebak yang namanya Fikri ini kalau lagi makan itu bersih. Ya kan terkadang ada orang ya, yang namanya orang kan ya, beda-beda perilaku, sifat, dan karakternya itu. Kadang kalau makan di restoran, di kafe, atau di ruang makan, rumah makan ya kan, itu kayak makanan itu disisain sedikit kalau makan, terus kalau minum disisain sedikit. Nah, ini berbeda jauh dengan yang namanya Fikri. Fikri nggak seperti itu. Yang namanya Fikri ini ya, kalau makan tuh pokoknya bersih. Pokoknya sampai tangan-tangan itu dijilat-jilat guys. Ya dia tahu bahwasanya itu memang sunnah. Dan memang sunnah sih kalau makan ya, kita makan itu sampai bersih.
apalagi sampai jari kelingking tangan itu dijilat-jilatin. Nah, itu sunnah memang, guys. Terus yang namanya Fikri ini adalah tipe orang yang peduli. Dia tipe orang yang peduli terhadap sesama, guys. Dia sangat merangkul dan bersahabat. Tipe orang yang bisa menyenangkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia itu orangnya nggak baperan, dan kalau bercanda itu guyonannya itu lucu, tidak garing. Terus dia bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya, guys. Dia ini ya, gue tebak ya, suka nonton anime, ya wibu-wibu gimana gitu ya kan. Tapi nggak terlalu wibu banget sampai yang menyukai budaya Jepang secara berlebihan, sampai beli merchandise, sampai beli mainannya, karikaturnya yang mahal-mahal itu enggak. Dia cuma nonton animenya doang. Cuma ya dia itu kayak profil WA, profil Instagramnya itu gambar-gambar anim gitulah. Terus dia menyukai yang namanya musik rock, terus suka hip hop sedikit, terus suka R&B, genre musiknya. Paling suka nonton film adventure, petualangan, fantasi, suka nonton horor juga yang namanya Fikri ini, guys. Dan yang namanya Fikri ini dia adalah orang yang nggak suka diatur. Pokoknya jangan sampai yang namanya kalian ya teman-teman yang lain lah ngatur-ngatur Fikri. Nah itu tipe dia itu nggak suka, guys. Nggak suka diatur orangnya. Dia tuh menyukai kebebasan dan menyukai kesunyian. Iya, dia terkadang kan orang ada yang suka sunyi, ada yang suka hal yang rame-rame. Nah Fikri nggak, dia lebih suka yang nuansa-nuansa tenang, menenangkan, nggak terlalu rame, berisik. Dia nggak suka, dia suka yang hening, nuansa hati biar enak ya kan, melamun, terus menikmati hidup ya kan. Dia suka hal-hal yang seperti itu, guys, yang namanya Fikri ini. Dia itu bisa banget yang namanya Fikri ini ya membuat orang-orang yang berada di sekitarnya itu nyaman atas keberadaan dia. Dia itu tipe orang yang kalau ke rumah temennya itu nggak bisa kalau nggak bawa apa-apa, pasti harus bawa makanan, harus bawa belanjaan, walaupun murah, walaupun sekedar es krim atau permen, pokoknya dia itu kalau ke rumah teman harus bawa makanan atau ya ada bingkisan apa gitu, pokoknya yang simple-simple, walaupun martabak, sate atau gimana, pokoknya dia harus membawa hal-hal yang seperti itu. Dia nggak mau kayak gengsi gimana gitu ya. Kalau ke rumah orang nggak bawa apa-apa. Ini Fikri seperti itu, guys. Ini tebakan Mimin ya, bisa benar bisa salah. Kalau ada yang benarnya, alhamdulillah. Ya semoga yang baik-baik menjadi doa ya kan. Nah, yang namanya Fikri ini, guys ya, dia itu orang yang optimis. Pokoknya segala sesuatu itu yang namanya Fikri ini ya, kalau ditanya bisa apa enggak, Fikri kamu bisa desain ini enggak? Fikri kamu bisa kerjain ini enggak? Fikri kamu jago banget kan untuk nyelesain masalah ini, bantuin gue dong. Nah, Fikri adalah tipe orang yang kalau ditanya seperti itu, dia selalu jawab bisa. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat optimis yang kuat, guys. Segala sesuatu kalau dicoba dulu, itu bakal tahu hasilnya seperti apa. Dan ibaratnya itu bukan bidang kita, tapi kalau kita mencoba, nggak ada ruginya, malah kita dapat ilmu yang baru. Nah, si Fikri itu adalah orang yang menyukai hal-hal baru, pembelajaran baru. Dia orangnya nggak monoton, nggak mau yang namanya itu stuck di skill yang itu-itu aja. Dia suka yang namanya mengupgrade skill dan mengembangkan dirinya agar dirinya itu bisa survive ke depannya untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Ya, menurut gue seperti itu sih yang namanya Fikri. Dan lalu menurut studi numerologi ya, ini menurut namamia.com, nama Fikri ini mempunyai kepribadian berusaha itu secara praktis. Terus dia ini juga berorientasi terhadap status. Dia sedikit ada sifat pencari kekuasaan sih, dan bertujuan pada materi. Ya, itulah nama Fikri yang kita tebak-tebak. Semoga tebak-tebakannya menghibur, ada banyak benarnya, dan jikalau ada yang salah atau miss, itu adalah hal yang wajar, guys. Karena kita main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah, ya kan? Ya, buat kalian namanya Fikri, terima kasih udah nonton video ini sampai di menit ini. Jangan lupa bagikan kepada teman, keluarga, dan sanak yang lain-lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Apakah banyak benarnya atau banyak salahnya?
Kalau banyak benarnya alhamdulillah, semoga yang baik-baik jadi doa, dan kalau ada yang salah itu adalah hal yang wajar. Oke, terima kasih. Jangan lupa drop komentar di bawah. Kita bakalan bahas nama siapa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe kalau channel ini bermanfaat. Dan see you later. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa cek deskripsi ya. Gue cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Zafira. Ya, buat kalian namanya Zafira, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada teman, sanak, keluarga, family, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa follow Darussalam Channel. Yuk kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Zafira ini guys ya, menurut ide nama islami.com, Zafira mempunyai makna yang pertama, beruntung, dan yang kedua, kemenangan, dan yang ketiga, keberhasilan. Nah, kita pun bisa memaknai nama ini ya guys ya. Semoga Zafira ini kedepannya menjadi orang yang beruntung, orang yang bersemangat, dan orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Amin ya kan. Nah, kita akan masuk ke dalam proses yang dimana kita tunggu-tunggu, yaitu menebak sifat dan karakter nama Zafira ini. Ya, nama Zafira ini guys ya, menurut Darussalam Channel adalah orang yang dimana cukup jarang orang yang bernama Zafira ini guys, dan cukup langka lah ibaratnya. Ya ada tapi jarang. Zafira, keren banget namanya, Zafira. Kalau Zafira yang terlintas di dalam otak gue ya guys ya, terlintas dalam pikiran, itu adalah wanita yang anggun, cantik, dan gemar bersosial. Ya, Zafira ini adalah tipe orang yang dimana itu sangat mudah bergaul. Dia itu bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya guys. Dia itu bisa kayak ngomong itu luas banget. Siapapun yang kena ajakan atau cara nada bicaranya itu bakalan terpesona. Karena Zafira ini mempunyai karismatik dan pesona yang anggun. Siapapun yang melihat dia itu seneng. Entah kenapa kayak kalau ada Zafira ngumpul, Zafira hadir, Zafira berada di tempat kita atau di lingkungan sekitar kita, kita tuh kayak bawaannya asik aja, happy aja, dan enak banget dilihat situ. Yang namanya Zafira itu pokoknya adem, anggun, pokoknya apa ya, kayak seneng aja kalau ada kehadiran dia, entah kenapa. Dia itu mempunyai aura yang dimana sangat bisa membuat nuansa-nuansa yang tadinya boring, membosankan. Tapi kalau ada Zafira di dalam circle itu, tempat itu, maka nuansa itu akan hilang. Dan seperti kayak bersemangat gitu, jadi asik aja pembahasannya, pembawaannya. Ya ada Zafira sama nggak ada Zafira itu kayak beda banget. Dan yang kedua ya, menurut gue Zafira ini ada orang yang senang bergaul, senang bersosial. Dia itu jago banget kalau ngomong dan sangat cakap dalam menjelaskan berbagai macam perihal sesuatu. Pokoknya ya dia itu senang cerita guys. Dia ini suka membaca, senang cerita, dan acting. Ya pokoknya dia itu kalau lagi ngomong tuh pakai ekspresi, sehingga kita tuh melihatnya kayak gemes gimana gitu. Iya, expression gemes gimana gitu. Pokoknya itu kita kayak ngomong sama Zafira 2-3 jam tuh nggak kerasa, saking asiknya dia membawakan suatu cerita atau suatu pembawaan. Dia tuh nggak kayak nggak abal-abalan atau kayak menyepelekan pembawaan guys. Dia tuh selalu bersungguh-sungguh dalam membawakan situasi atau pembawaan acara-acara yang dilakukan. Pokoknya dia itu mempunyai prinsip yang dimana kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan sungguh-sungguh guys. Begitu juga sebaliknya, kalau kita biasa-biasa, ya hasilnya juga biasa-biasa, epek-epekan, kayak ya udah sih gitu aja hasilnya. Tapi beda kalau hasilnya sungguh-sungguh. Kalau kita ngerjainnya dengan sungguh-sungguh, hasilnya juga sungguh-sungguh. Nah, Zafira adalah orang yang seperti itu. Pokoknya seperti itu. Ibarat dalam sebuah ruang lingkup pertemanan atau lokal kampus ya. Zafira ini adalah tipe orang yang kalau maju sebagai presentasi, dia adalah orang yang menjelaskan. Terkadang di saat kita presentasi ada yang namanya moderator, pembaca, terus bagian jelasin,
Terus bagian yang siapa nih yang mau bertanya ya kayak gitu-gitu. Nah, si Zafira ini guys ya, tebakan gue adalah tipe orang yang menjelaskan dan sangat suka menjawab pertanyaan dari audiens. Ya, pokoknya dia itu kalau menjelaskan bisa membuat pertanyaan yang dilontarkan ke dia itu bisa dilontarkan balik. Kayak feedbacknya tuh balik ke musuh yang bertanya. Seperti itu. Dan dia itu sangat jago banget dalam menjelaskan. Ibaratnya ada kosakata yang simple yang seharusnya dijawab tinggal langsung aja, dia nggak, malah bisa dibuat panjang lebar, dikembangkan kata-katanya, dan lebih kayak wah, kayak orang yang bertanya tadi itu kayak kena mental gitu lah. Orang yang bertanya tujuannya ngetes malah kayak malu sendiri karena malah yang naik orang yang ngejawab, karena dia menjawabnya dengan luar biasa, jadi naik, auranya naik dan malah makin dikenal. Ya, Zafira adalah orang yang seperti itu sih menurut gue. Dia tuh pinter, jago banget dalam urusan bergaul, bersosial, dan sangat suka yang namanya nuansa-nuansa rame guys. Dia itu orang-orang yang suka mengadakan atau menghadiri sebuah rencana guys. Pokoknya dia tuh suka hangout sama teman-temannya, jalan-jalan, pokoknya sama acara keluarga, jalan-jalan kemana. Dia nggak bisa berdiam diri di rumah terus tanpa melakukan sesuatu, itu pasti boring banget bagi Zafira, dan dia nggak bisa berada di circle atau ruang lingkup seperti itu. Ibaratnya harus sendirian untuk keluar mencari mood yang bagus, dia akan melakukan itu guys. Entah bersepeda, entah ke minimarket, beli jajan untuk ngumpulin moodnya itu. Dia nggak terlalu mentingin atau memikirkan atau ganggu kesenangan orang guys. Ibaratnya kita ngajakin temen nih ya, teman kita ajakin yuk kita ke jalan-jalan yuk. Temen nggak bisa, ya udah sih nggak usah dipaksa, kita aja pergi sendirian. Nggak terlalu merepotkan orang. Suka suka ya jalan aja lah. Pokoknya nggak suka merepoti orang gitu loh. Kalau orang nggak bisa ya udah. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya udah sih gitu. Nah, yang namanya Zafira ini guys ya, tebakan gue dia sangat menyukai yang namanya masakan-masakan seperti yang berkuah guys, bersantan kayak opor, terus suka ayam bistik, daging-daging bistik, ayam goreng, terus suka bacem, suka nasi sop, apalagi ya, suka makan mie ayam, bakso, ya seperti itulah. Paling nggak bisa yang namanya makan makanan kayak salad buah, terus apa yang ada gubisnya itu, lupa gua. Pokoknya kayak sayur-sayur itu kurang bisa dia. Bisa sebenarnya tapi kurang enak aja menurut dia. Dia suka berenang, suka membaca, dan tulisannya bagus. Keahlian utamanya itu skill bicaranya dan daya mengingatnya yang sangat kuat. Dan dia ini tebakan gue kalau gede bisa jadi guru ngaji, terus moderator yang hebat, terus menjadi seorang yang kuat, ibu rumah tangga yang baik, cerdas, dan bisa diandalkan sih. Menurut gue ya bisa benar bisa salah, dan kalau ada banyak yang benar, doa-doa yang baik itu semoga bisa terwujudkan di kemudian hari. Ya guys. Dan yang namanya Zafira ini guys ya, menurut studi numerologi adalah orang yang bertanggung jawab, melindungi, merawat, bermasyarakat, dan simpatik. Seimbang dan simpatik. Mudah tersentuh hatinya. Seperti itu. Yang namanya Zafira mudah tersentuh, suka guyonan, humornya tinggi. Dan terkadang ya, kalau urusan cinta, dia adalah seorang wanita yang patuh terhadap suaminya. Dia adalah orang yang penyayang terhadap anak kecil dan sangat memikirkan keluarga. Kalau balas cetan itu cepet. Dan Zafira ini kalau merajuk itu mukanya lucu banget dan gemesin. Terus dia adalah orang yang dalam urusan agama itu memperhatikan juga. Dia itu hidup gak asal hidup. Dia juga memperhatikan, mempertimbangkan urusan akhiratnya. Ya itu tebakan gue menurut gue ya. Bisa benar bisa salah ya guys ya. Semoga yang benar-benar yang baik-baik jadi doa. Semoga Zafira kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau ada yang tidak sesuai itu adalah hal yang wajar. Jadi kita bisa kayak, ini kan kayak tebak-tebakan main games gitu nah.
Oke, sampai sini dulu. Kita main tebak-tebakannya untuk nama Zafira. Yuk komen di bawah bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini. Apakah banyak benarnya atau banyak yang salah? Atau kalian bisa mengungkapkan curhat di kolom komentar? Atau kalian mau request pembahasan apa lagi yang bakalan dibahas? Dan jangan lupa cek di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari gue, salam untuk Zafira yang ada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan see you. Gue cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan doa terbaik kami untukmu. Semoga kamu selalu menjadi pribadi yang luar biasa dan baik dalam segala hal. Lebih memilih memaafkan demi kebaikan daripada membalas demi keburukan. Jangan pantang menyerah dengan cobaan yang ada. Dan ingat tetap tenang dan tawakal. Karena kata Iman Bagea, sebelum menjadi kupu-kupu indah, betapa banyak waktu yang harus dilaluinya dalam kepompong. Maka bersabarlah dan tetap berusaha. Karena tawakal adalah suatu ibadah yang agung yang hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Ta'ala semesta. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur ya. Subscribe jika rasa channel ini bermanfaat. Like jika kalian merasa semuanya benar. Berikan komentarmu jika kalian ingin request nama atau pembahasan apa yang menarik untuk dibahas. Dan bagikan ke teman atau keluargamu agar mereka bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.